Kesehatan mental adalah kondisi seseorang yang berkaitan dengan penyesuaian diri yang aktif dalam menghadapi dan mengatasi masalah dengan mempertahankan stabilitas diri. Juga ketika berhadapan dengan kondisi baru, serta memiliki penilaian nyata baik tentang kehidupan maupun keadaan diri sendiri. Kesehatan mental dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam kasus kesehatan mental, anak-anak lebih rentan terkena penyakit mental yang disebabkan oleh orang tua, teman sekolah, ataupun orang di sekitarnya. Akan tetapi, bukan berarti kalangan anak-anak saja yang mudah terkena penyakit mental, melainkan seluruh kalangan masyarakat baik tua ataupun muda. Nah, kesehatan mental dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah dukungan dari keluarga, teman, dan orang sekitar. Dukungan diperlukan agar seseorang tidak mudah terkena penyakit mental. Penyakit mental merupakan penyakit yang menyebabkan mental seseorang menjadi lemah atau biasa disebut keterbelakangan mental. Karakteristik mental yang sehat yaitu terhindar dari gangguan jiwa. Zakiyah Darajat 1975 mengemukakan perbedaan antara gangguan jiwa neuros dan dengan penyakit jiwa psikos, yaitu neuros masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, sebaliknya yang kena psikos tidak. Neuros kepribadiannya tidak jauh dari realitas dan masih hidup dalam alam kenyataannya pada umumnya. Sedangkan yang kena psikos, kepribadiannya dari segala segi, tanggapan, perasaan atau emosi, dan dorong-dorongan sangat terganggu. Tidak ada integritas dan ia hidup jauh dari alam kenyataan. Yang kedua adalah dapat menyesuaikan diri. Penyesuaian diri atau self-adjustment merupakan proses untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan needs satisfaction dan mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu dengan cara-cara tertentu. Seseorang dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri yang normal apabila dia mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya secara wajar, tidak merugikan diri sendiri dan lingkungannya, serta sesuai dengan norma agama. Yang ketiga, memanfaatkan potensi semaksimal mungkin. Individu yang sehat mentalnya adalah yang mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif bagi pengembangan kualitas dirinya. Pemanfaatan itu seperti dalam kegiatan-kegiatan belajar, di rumah, sekolah, atau di lingkungan masyarakat, bekerja, berorganisasi, pengembangan hobi, dan berolahraga. Lalu yang keempat, tercapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Orang yang sehat mentalnya menampilkan perilaku atau respon-responnya terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya, memberikan dampak yang positif bagi dirinya dan atau orang lain. Dia mempunyai prinsip bahwa tidak mengorbankan hak orang lain demi kepentingan dirinya sendiri di atas kerugian orang lain. Segala aktivitasnya ditujukan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental perlu dipelajari agar tidak berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Seseorang yang dicurigai memiliki keterbelakangan mental, sebaiknya kita beri perhatian khusus, mengawalnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ajaklah ke dokter spesialis psikologis.